Emang sengaja mau disampaikan nggak sih dari Om Indro atau yang Sebetulnya, lainnya? sebetulnya secara sporadis Mm-mm. banyak banget pesan-pesan. Artinya gini, eh, kadang-kadang kejahatan itu diperanginnya bukan hanya dengan kekerasan juga, gitu. Hal-hal yang dengan kehalusan walaupun secara tidak sengaja. Kan ini juga harus tetap komedinya dipikir ya. Mm-mm. Walaupun secara tidak sengaja, misalnya eh, tidak selalu kekerasan bisa menumpas kejahatan, tapi dengan kehalusan juga bisa menumpas kejahatan. Kayak Betul. gitu, hal yang seperti itu. Banyak-banyak hal yang sebetulnya secara sporadis ya, walaupun Mm-mm. tematisnya ini belum semua. Tapi yang jelas kami pikirkan betul untuk tidak apa ya, tidak ada hal-hal negatif yang bisa ditiru dari sini untuk anak-anak. Mm-mm. Dan itu tadi ya Om ya pesannya mungkin salah satunya nggak harus kekerasan dengan cara halus pun bisa menegur mungkin ya. Iya, iya. Mm-mm. Oke, nah ini bisa ditonton mulai kapan dan di mana Om? Ya, jadi ini bisa ditonton mulai tanggal 10 Mei nanti 10 Mei di ya. di Disney Plus Hotstar kayak gitu. Oke. Jadi di OTT ya, Anda bisa berlangganan di sana. Mm-mm. Lepasin aja deh sama Lepas orang tua yang sibuk mikirin Lebaran, lepasin anak-anaknya deh. Aman, aman. iya. Empat Asal hari lagi ya asal Om ya. nonton ini ya, asal nonton kartun ini gitu ya. Ada Hmm. 13 seri loh kayak gitu ya. Jadi ya insya Allah anak-anak bisa terpenuhi lah nonton-nonton lucu-lucu, seneng-seneng di Lebaran Mm-mm. nanti. Bener. Nah Om, tapi tadi aku lupa nanya, 13 ini langsung dikeluarin jebret hari itu atau setiap minggu atau setiap seminggu berapa kali? Nah, ini yang masih dalam pembicaraan karena Mm-mm. kan kita juga mau ngelihat animonya seperti apa, apakah Oh, itu iya masih dalam pembicaraan. Tapi insya Allah sih pasti akan terpenuhi karena kita udah siapkan itu 13-13-nya. Tinggal masalah penempatannya aja yang masih kita kita mm, bicara. Insya Allah sih kita bisa keluarin berbarengan atau minimal ya sehari satu lah kayak gitu. sehari satu. Biar ada yang nemenin juga ya sehari satu, satu, satu. Jadi nggak Iya, bosen ya. Mm-mm. biar nggak bosan juga ya. Iya, betul. Oke, itu jangan lupa Sobat Grid buat ditonton tanggal 10 Mei ya Om ya. Ya, Oke. Nah, kita mau main nih Om, tapi nama games itu lebih dekat. Mungkin sebelumnya dulu Om Indro sama yang lainnya pernah main ke kantor mainnya Truth or Dare ya kalau nggak salah ya. Ingat nggak Om? apa nama ini? Dulu kita main di kantor Truth or Dare sama Aliando Adipati sama Randy. Oh ya 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 ya. Eh, nah sekarang kita udah nggak main itu, kita mainnya lebih dekat dengan Om Indro. Oke. Oke. Mungkin yang pertama nih, aku mau tanya, eh, aku berarti Om Indro ya. Iya, Aku tidak bisa hidup tanpa tanpa sahabat, tanpa sahabat, tanpa komedi. tanpa komedi. Kenapa tuh Om? Salah satu yang diberikan kepada Allah adalah saraf tawa. Salah satu Mm-mm. yang diberikan kepada Allah adalah bagaimana kita punya sense of comedy. Bahkan mohon maaf, Mm-mm. saya pernah diajar oleh seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang humoris banget. Banyak hal dengan mengajar dia dengan cara humor. Jadi ya saya beranggapan itu salah satunya saya tidak bisa hidup tanpa komedi. Saya Iya. tidak bisa hidup tanpa sahabat di sekeliling saya. Mm-mm. Oke, komedi ya. Ya bener sih Om, orang kalau hidup datar tanpa humoris ya kayaknya flat aja gitu ya. Ya, karena itu memang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya memang Mm-mm. itu sama seperti Tuhan memberikan otak, sama seperti Tuhan memberikan kepandaian, sama seperti Tuhan memberikan rasa-rasa macam-macam pada diri kita. Mm-mm. Oke, lanjut. Nah ini Om, soal anak nih. Kebohongan terbesarku pada anakku adalah Apanya? kebohongan terbesarku pada anakku adalah
Artinya ini sudah terjadi ya. Mm-mm. Apakah itu termasuk kebohongan? Jadi gini, saya dulu perokok, Mm-mm. ya, dan saya akhirnya tidak merokok karena tahu salah satu anak saya minta difoto dengan rokok-rokokan permen Mm-mm. Mm-mm. dan dia bilang ini kayak papa. Oh. Ya, saat itu juga saya bilang, oh saya harus hentikan ini gitu. Kebohongan ini saya harus hentikan. Bahkan saya Mm-mm. mungkin bukan kebohongan, kebodohan gitu. Saya Mm. pikir saya harus hentikan kebodohan ini. Itu sih kayaknya ya, seumur hidup saya yang harus saya akui betul. Mm. Anak yang keberapa tuh, Om? Anak terakhir, waktu itu umur Oh, 5 anak tahun. terakhir. Oh, Ya, masih waktu kecil 5 ya, 5 tahun tahun. ya, Mm-mm. dioleh-olehin sama saudaranya dari luar negeri. Kebetulan Mm. rokok, persis betul rokok gitu bentuknya kayak rokok ada filternya segala. Tapi itu permen. Iya. Ya, kayak gitu, saya lupa itu anak pakai pakaian Madura, ibunya kan orang Madura, Mm-mm. pakai pakaian Madura, saya lupa itu pokoknya bulan puasa seminggu lagi Lebaran lah kira. Mm-mm. Nah itu dia minta difoto kayak gitu, pakai pakaian Madura, duduk di tangga, wah foto pak, kayak papa nih, dengan rokok di sini, waduh, ini anak bahaya, nih saya Bahaya, bilang. langsung langsung kena ya, Om ya. Jelek ya. Iya, iya. Dan waktu itu saya berhenti merokok langsung. Detik itu Itu juga. Lebaran di tahun 98 bulan Maret. Oh, gara-gara itu ya, gara-gara anak Ya, tadi posting foto itu ya. ya, ya, Hmm. dia minta difoto, dia minta Hmm. difoto. Oke, lanjut. Titik terendah dalam hidupku adalah. Ketika saya ditinggal Mas Dono, Mas Kasino, itu saya Ya. merasa bahwa saya punya beban berat, tetapi saya nggak ngerti mau buat apa. Itu selama setahun. Mm-mm. Selama setahun, saya kayak orang bego. Saya ingat Tora itu pernah kena kasus ya, Ya. kena kasus dan dia diobati. Nah, Mm-mm. seperti Tora lagi diobati. Tora tuh justru waktu diobatin bego banget. Nggak inget apa-apa, bengong, kasihan, kasihan banget. Ya mungkin itu yang harus dilalui dengan pengobatan ya. Ya. Ini Mm-mm. menjadi goblok gitu. Menjadi goblok, diobatin malah goblok. Bener nggak ngerti saya, nggak ngerti. Nah kayak gitu kayaknya aku selalu bilang Mm-mm. motor, Tor, gue pernah Mm-mm. ngalamin kayak lu waktu ditinggal Mas Dono. Saya yang selalu bilang bahwa saya nggak ada apa-apanya tanpa Dono Kasino. Dono juga bilang nggak ada apa-apanya Mm-mm. tanpa Kasino Hidro. Tapi kan Mm-mm. mereka udah senior saya, gimana Ya. saya yang muda gitu. Itu benar-benar saya nggak ngapa-ngapain. 1 tahun. Padahal saya masih punya kontrak, saya padahal masih punya semua lah Pak. Mohon maaf, Mm-mm. produser juga masih mempercayakan hal-hal pada saya kayak gitu. Tapi Tapi saya Om, benar-benar mm-mm. Oke, benar-benar mungkin nggak ngapa-ngapain tahu. mungkin sorry, apa yang akhirnya bikin atau membuat atau motivasi Om Indro akhirnya bangkit dan akhirnya menancapkan Warkop DKI sampai detik ini? Anak-anak, Anak-anak anak dari almarhum Mas Dono juga, dari semua almarhum Kasino dari juga semua. semua ya. Iya, Hmm. saya merasa saya bertanggung jawab terhadap keluarga Warkop itu dan Hmm. saya harus berbuat. Apapun misalnya nggak berbuat cari uang ya berbuat untuk menyatukan anak-anak, untuk membuat anak-anak nggak yang nggak gitu. Hmm. Karena mereka punya bapak pahlawan, karena mereka punya bapak yang hebat sebetulnya untuk anak-anaknya. Saya berpikirnya itu. Jadi Hmm. itu yang membuat saya bangkit. Yang bikin bertahan sampai detik ini itu juga ya Om ya. Ya, bahkan sampai bertahan sampai detik ini. Hmm. Anak-anak juga udah nggak tanggung jawab saya karena udah beres semua, sekolah beres, keluarga Alhamdulillah. apa udah berkeluarga gitu ya. Bahkan Hmm. yang belum malah dari anak saya sendiri malah. Oh iya, justru malah dari anak Om Indro yang belum Iya selesai. belum berkeluarga, belum berkeluarga. Hmm. Kalau Mbak, sekolahnya udah. Oke. Kan menjadi mungkin bisa dibilang menjadi bapak dari teman-teman tadi almarhum Mas Dono atau enggak almarhum Kasino. Dan melihat perkembangan anak-anak mereka juga nih Om. Bangga nggak sih sampai saat ini? Bangga banget, Hmm. bangga banget. Saya ingat Mas Dono yang terakhir. Kalau Mas Kasino sih nggak ini. Mas Kasino tuh kayaknya yakin benar terhadap anaknya Hana ya akan Mm-mm. akan beres, akan terus menjadi orang. Nah kalau Mas Dono itu sempat ngomong itu beberapa jam sebelum meninggal.
itu ngomong sama saya tahu saya bakalan pergi, tapi Oke. saya nggak ngerti nih. Anak yang paling gede baru masuk kuliah itu, baru masuk kuliah. Mm-mm. Saya nggak ngerti Aryo, dia waktu itu bilangnya namanya Aryo. Saya nggak ngerti Aryo bisa pegang adik-adiknya. Nggak. Itu yang Mm-mm. diucapkan. Bahkan saya terus bilang gini, Mas Dono, saya tanpa mengurangi rasa hormat, rasa nggak mungkin apa-apa terjadi di keluarga Mas Dono. Tapi adik-adiknya Mas Dono kan juga orang hebat. Dosen, hampir semuanya dosen. Mm-mm. Adik-adiknya Mas Dono. Gitu. Tapi gini, ini cuma janji saya aja. Saya hanya bisa janji anak saya makan, anak-anak Mas Dono makan. Mm. Sesuai porsinya yang sama. Anak saya makan telur, ya anak Mas Dono makan telur lah. Terus eh, anak saya sekolah, anak Mas Dono pasti sekolah. Dengan sekolah-sekolah standar yang sama. Mm. Saya hanya berani ngejamin itu. Di luar dari, artinya gini, saya bukan mau merendahkan keluarganya. Keluarganya nggak bakalan diem aja juga kan. Iya, mm-mm, Apalagi iya masih benar. ada neneknya saat itu. Masih ada Mm-mm. neneknya, yang neneknya lumayan mampu. Mm-mm. Itu. Jadi itu aja sih. Makanya tadi saya bilang, saya kemudian bukan terbebani lah, sama tersadarkan pada saya punya janji-janji. Kalau tiba-tiba nanti keadaan itu benar, gitu, bahwa saya yang harus benar-benar memegang semuanya, Mm-mm. mati ya. Nggak punya modal apa-apa, nggak punya Iya. landasan berpikir apa-apa. Mm-mm. Aku terenyuh sampai berkaca-kaca sedikit. Dengar tadi janji Om Indro sama almarhum Mas Dono. Tapi Ya, sekarang sehat-sehat semua ya Om ya? Masih kontak-kontakan juga alhamdulillah. kan ya? Anak Mas Dono apalagi ya, yang Hmm. satu udah menikah, udah wah kerja, dia juga kerja di televisi tadinya, sekarang dia kerja di, Oh, ya, suami istri. Yang kedua dokter nuklir di luar sana gitu ya. wah mantap. Hmm. Iya, dengan selalu cum laude, ininya, dengan beasiswa juga membanggakan. Yang satu lagi wartawan sama kayak bapaknya nih, dan pinter anak, pinter sekali. Dia banyak bekerja sama juga buat kita semua kayak Hmm. gitu. Jadi jadi Alhamdulillah. alhamdulillah kalau anak Mas Kasino itu sarjananya malah dua sekaligus. Ya, yang satu dia apa, graphic design, yang Hmm. satu lagi dia psikologi. Psikologi. Iya, jadi sekaligus dua-duanya itu selesai pada Mantap. tahun yang sama. Iya, itu Keren. dahsyat. Ih, Iya, bangga banget ya Om ya. bangga banget pada Hmm. mereka. Dan mereka Hmm. juga alhamdulillah sekarang walaupun banyak nggak tahu tadinya mengenai bapaknya karena kan masih Hmm. kecil-kecil kan. Iya. Hmm. Apalagi kayak keluarga Mas Dono itu ibunya juga udah Hmm. meninggal duluan kan. Kalau di Mas Kasino ibunya sampai sekarang masih masih ya, kami masih kayak keluarga, masih kayak Hmm. kakak saya, Mbak Mika. Nah, kalau di Mas Dono enggak kan. Ya, jadi ya kurang paham betul bagaimana warkop. Karena ya, alhamdulillah sekarang mereka tahu. Saya pelan-pelan masuk pada mereka apa artinya persahabatan, bagaimana Iya. kita selalu bersama. Dan itu akhirnya mereka alami sampai sekarang. Alhamdulillah. Merinding aku dengarnya. Nah, Terenyuh. Nah, tapi ini Om, mendekati ini kan Lebaran nih. Ada nggak sih biasanya tradisi atau momen, walaupun ini lagi pandemi, mungkin sebelum pandemi atau nanti ini di Lebaran ini, temu kangen sama keluarga dari almarhum Mas Dono atau almarhum Mas Kasino nggak? enggak, Kak. Dari dulu itu enggak. Jadi Enggak. simbol-simbol yang seperti itu memang kita nggak lakukan. Tapi yang Hmm. paling penting bahwa gini, em, dulu selalu, "Yuk kita ngumpul dong, kita ngumpul." Tapi kan nggak mungkin. Mereka dulu pulang kampung. Mas Dono pulang kampung, kayak gitu ya. Mm-mm. Mas Kasino kadang-kadang pulang kampung. Jadi nggak mungkin bisa ngumpul. Eh, tapi Mas Dono selalu bilang gini, kenapa sih dimasalahin itu? Sementara kita itu diberikan Tuhan ada teknologi, ada telepon, kayak gitu. Mm-mm. Waktu itu belum ada video call ya, masih telepon. Kenapa? Iya, Telepon. kenapa kita nggak bertelepon ria sih? Saya bilang. Sama aja. Intinya gue tahu lu sebagai yang mudaan kepengen bermanfaat. Intinya gue tahu banget. Dan yang terpenting justru itu secara kolbu, bukan kolbu, secara niat kita tahu betul ada hal-hal yang seperti itu, ada Yap. niat-niat baik di antara kita semua. Itu yang terpenting. Mm-mm. Mm-mm. Oke.
Lanjut nih Om, lebih dekat dengan Om Indro. Hal sederhana yang membuat aku bahagia adalah Kesederhanaan. Jadi sederhanaan itu sendiri. apapun ya, karena buat aku kesederhanaan itu adalah kepekaan. Anda lihat itu apa anggota DPR, mana ada yang peka gitu. Karena udah nggak sederhana lagi. Iya. Artinya sederhana, tapi terakhir itu nggak sederhana. Ini saya bertanggung jawabkan ngomongan saya. Nggak Mm-mm. ada, udah nggak ada yang peka gitu. Dia nggak salah ngomong aja gitu. Mungkin yang tadinya seneng ngobrol di warung kopi untuk menyerap gitu, begitu menjadi anggota yang terhormat, dikawal dengan RFS segala, udah jadi berubah, udah nggak Mm-mm. sederhana lagi. Dan itulah disitulah hilang kepekaan. Jadi saya selalu quote saya adalah sederhanalah karena sederhana itu peka. Berbudayalah karena berbudaya itu harmoni. Mm. Dapat quotes lagi nih ya dari Om Indro ya. Berarti yang bikin kebahagiaan itu adalah kesederhanaan ya. Ya, Sederhana, bahagia, bahagia sederhana. ada satu Oke, lagi ini lucu-lucuan. Ini ada satu lagi lucu. apa tuh? Kita dengan sederhana, hidup sederhana, kan nggak mungkin apa-apa dibeli kalau hidup sederhana. Betul. Ya kan? Kita melihat, wih ada mobil itu, nggak mobil terlalu mewah apa ya. Mm-mm. Ada sesuatu barang yang kita idolakan, tapi kita nggak bisa belum bisa beli gitu. Ah itu enak banget tuh. Kita Mm. semangat, wah gua harus ngumpulin duit, gua harus punya Iya. beli itu. Tapi kalau Anda punya, Anda orang kaya, Mm-mm. ini dalam artian fisik ya. Yap. Contohnya, kayak apa-apa bisa dibeli, mungkin cucunya lihat rumah bagus, oh beli aja tuh rumah, misalnya kayak gitu. Nggak punya, udah nggak Iya, punya jiwa berjuang, semangat betul. kayak gitu, nggak punya lagi. Jadi malah ya udah mudah gitu aja gitu ya Om ya, lewat gitu aja ya, nggak ada ya tadi perjuangannya. Iya, sorry. Saya harus, Mm-mm. tujuannya gede banget. Saya Iya, harus iya sama. gedein. Di sini juga hujan. Tadi petirnya sampai kaget. Mm-mm. Oke, tadi balik lagi ke sederhanaan itu tadi ya Om ya, cerita. Oke, berlanjut. Nah, ini Om. Aku menangis ketika Penderitaan yang halnya manusiawi banget. Anak misalnya, mengenai anak misalnya. Penderitaan mengenai orang tua dan perempuan. perempuan. Ya, sampai sekarang saya menjadi gembeng kalau orang Jawa bilang apa ya? Cengeng, cengeng. Cengeng. Ya, menjadi Mm-mm. cengeng untuk hal-hal itu. Dan ini cucunya dua perempuan semua ya Om ya? Iya. Makin cengeng nggak Om? Oh, banget. Oh iya. Saya tuh nanya nanya selalu kalau misalnya apa-apa nanya ke dia. Tapi kalau begitu anak saya dikabarin, tahu nih lagi rewel agak sakit, aduh itu saya ya Allah saya bolak-balik nanya. Aman Uring-uringan. kah? Apa-apa kah? Mm-mm. Iya. Apalagi kan Ikut. sekarang kayak gini. Dulu waktu sekolah karena sekolahnya dekat rumah saya, Mm-mm. dia setiap hari, apalagi waktu itu masih ada neneknya ya, dia Mm-mm. setiap hari di sini sampai nanti sore maghrib baru pulang sama Oh. bapaknya. Ya, jadi sekarang enggak kan, apalagi pandemi kayak gini, Mm-mm. nggak pernah. Itu yang membuat saya ya Allah, kadang-kadang bahkan kadang-kadang kangen saya bisa di kamar nangis sendiri kayak gitu. Oh ya Allah. Karena orang tuanya nggak tahu, karena orang tuanya juga kan takut kan bawa anak ini sembarangan kayak Mm. gitu pandemi kan. Ya Iya, udah saya juga benar-benar. ngomong sama orang tuanya, tapi saya nangis sendiri kayak gitu. Berarti menahan rindu dengan cara nangis di kamar ya Om? Iya, karena kan Mm. gini, saya orang yang kalau udah deket ya memang kalau anaknya seneng gitu, justru anaknya lebih ke saya gitu. Tapi bukan saya yang ke anaknya. Tapi betapa saya ngelihat anak itu di dekat saya aja nggak usah ngapa-ngapain lah. Itu udah kebahagiaannya minta ampun kayak gitu. Mm-mm. Saya bukan tipe anak yang benar-benar bisa mengajak main anak-anak. Tapi saya justru lebih banyak dipancing oleh cucu-cucu untuk main ini, main itu. Oh, saya ikutin aja. Saya terakhir Ikut waktu anak semua. saya kemarin. Ya, Mm-mm. selama pandemi baru sekali kemarin ini ke rumah saya. Oh. Dia, ya, dia minta ditemenin les. Jadi dia Mm-mm. mau ujian, dia mau ulangan.
ditemenin les sama gurunya. Saya temenin, oh, betapa saya senangnya minta ampun itu. Apalagi Hmm. begitu dengar lagi besoknya dia ujiannya 100 katanya. Joy, Hmm. dia manggil saya Joy. Joy, saya Oh. dapat 100. Waduh, Heeh. senangnya minta ampun. Hmm. Terasa senengnya sampai ke sini, Om. Aku jadi senyum-senyum. Iya, ya Oke, oke. Allah. Itu anugerah Tuhan yang, aduh, nggak bisa bayangin gimana rasanya. Mm-mm. Eh, Oke. Jadi ketahuan ternyata Om Indro cengeng ya, apalagi Sesuatu yang ramah untuk anak-anak oke. dengan mangkok kayak gitu. Nah, akhirnya Oh. setelah survei riset sedemikian jauh, kita akhirnya dapat, gitu. Oh ya, kita akan buat bersama Mm. Falcon sebuah animasi the series ya Mm-mm. untuk televisi, walaupun sekarang ini mungkin masih baru OTT ya, Mm-mm. baru televisi berbayar. Uh, Sebuah kartun Warkop DKI the series. The series. Oke. Berarti memang segmentasinya ditujukan untuk anak lebih ke anak-anak ya, Om? Atau Ya, persis, persis. Karena hmm, riset kita juga ke arah situ. Ya. Dari mm-mm. mulai gambar, dari mulai cerita, Iya. dari semua kita benar-benar sesuaikan yang aman, nyaman buat anak-anak. Oke. Jadi saya kepingin memberikan kemudahan buat orang tua. Selama Mm-mm. ini orang tua ini, mohon maaf ya, orang tua itu nggak mau disalahin, maunya nyalain. Ya kan? Tapi mereka nggak pernah tahu anaknya seperti apa. Makanya kan tiba-tiba anaknya narkoba, tiba-tiba Mm. anak, ya kan? Tiba-tiba kecanduan gadget kayak gitu. Mm-mm. Nah, kali ini saya pengen, ya udah, orang tua aku lepas tanggung jawabnya. Aku buat untuk anak-anak dan insya Allah aman, nyaman dari bentuk apapun untuk anak-anak kayak gitu. Oke, berarti sebagai wadah untuk anak-anak kartun kartun baru ya Om ya, berarti ya Iya, punya DKI, punya Indonesia ini ya, yaitu Warkop DKI. iya, Aku udah sempat lihat trailernya dan itu lucu banget emang, apa ya, keren animasinya juga, nggak kalah keren sama yang mungkin dari negeri sana gitu kan. iya, iya. Nah, yang Ya, aku kepoin ya. juga, yang aku kepoin juga nih Om, ini kan tadi targetnya atau segmentasinya buat anak-anak. Nah, kalau dari segi ceritanya, ini ceritanya seperti apa ini nanti kartun The Series Warkop ini? Ya, ceritanya kebetulan gini, setelah kita survei gitu ya, Mm-mm. ternyata chips itu kemudian menjadi semacam hal yang ikonik untuk warkop kayak gitu. Oke. Apalagi anak-anak kayak gitu ya. Bahkan mungkin Mm-mm. anak-anak nggak tahu bahwa chips itu sebetulnya kita pertamanya memparodikan dari film yang memang sudah ada dari di luar gitu kan. Anak-anak udah Mm-mm. nggak tahu itu sekarang. Anak-anak taunya chips itu warkop kayak gitu sekarang. Iya. Iya, Mm. makanya akhirnya kita buatlah chips gitu. Mengingat apa banyak hal. Tadi Mm-mm. saya udah sebut bahwa anak-anak kita tuh nggak kenal Gatot Kaca, nggak kenal Ya. Diponegoro, nggak kenal. Jadi kebetulan ya kenalnya cuma chips ya. Dan melalui chips ini kita kepengen tarik anak-anak supaya juga mereka tahu gitu. Ada jagoan, apa ya? Bukan jagoan lah. Ada eh, idola juga di film, bukan hanya Shinchan, bukan hanya Ya. apa ya, Doraemon ya. Frozen, ya kan, bukan hanya eh, Captain America, Batman, Mm-mm. Superman, kayak gitu. Kita kepengen Mm-mm. anak-anak kita juga punya jagoannya, walaupun ya dalam bentuk komedi. Kita Yep. pengen punya itu, sehingga ya akhirnya itu yang kita pilih bahwa jagoannya sementara ini untuk the series, kartun the series kali ini chips kita bikinin supaya mereka enjoy lah dengan chipsnya Warkop Chip. ini. Oke, tapi chipnya itu ada kepanjangannya sendiri ya Om? Ya, ya. Iya. Kalau chips di sana kan California Highway Patrol gitu. Eh, Kita di sini kita parodiin, kita buat uh, cara hebat ikut penanggulangan masalah sosial. Wah, jadi ada misinya ya Om ya berarti dari Ada. ketiga ini. Iya. Jadi Oke. Nah, film ini insya Allah sih aman ya buat aman anak-anak. ya. Saya nggak berani bilang ini juga mengajarkan sesuatu kayak gitu ya idealnya, tapi ya katakanlah ini aman banget lah. Mhm. Nggak usah dipikir saya apa kami mengajarkan apa, Yap. kami mengajarkan apa, tapi ini aman banget dari hal-hal yang
tidak seharusnya diketahui oleh anak-anak. Oke, berarti kalau gitu ini cerita baru semua ya Om? Nggak ada yang ngambil dari mungkin cerita lama atau series pertamanya gitu? Nggak ya? Nggak ada, nggak ada. Ini Hmm. benar-benar cerita baru dan ceritanya kami khususkan untuk anak-anak. Mm-mm. Mungkin orang-orang tua atau mungkin Anda deh nonton kalau nggak yang nggak senang atau mengikuti anak-anak, mungkin ya nggak seru aja, nggak lucu gitu ya. Tapi buat anak-anak kita udah bikin itu semua buat anak-anak. Wah, anak-anak pinker-pinker, ada Mm-mm. yang minta diputar ulang, ada yang Mm-mm. jagoannya. Dan yang lucu, Ya? ini hasil riset juga sama teman-teman di tim ya, tim yang membuat. Yang lucu mereka langsung tahu bahwa itu Dono mewakili Dono, ini Kasino, Indro kayak gitu, dan dengan segala apa kata-katanya yang dengan cengkoknya yang mirip seperti film-film dulu yang ditonton. Mm-mm. Jadi ini patokannya film dulu. Oleh karena itu pengisi suaranya juga bukan bukan saya Ya. misalnya ikut pengisi suara, enggak. Mm-mm. Jadi dicari timbernya semuanya, pokoknya suaranya itu dicari di cast untuk orang-orang yang benar-benar tahu Warkop DKI zaman itu gitu. Mm-mm. Oke, nah kita masuk ke karakter nih Om. Tadi kan dibilang untuk karakter Indro, Dono, dan Kasino ada lagi pengisi suaranya. Kalau nggak salah yang ngisi itu Adipati, Aliando, sama Mas Randi ya? Ah, bukan? Bukan. Beda lagi? Itu untuk yang kartun yang layar lebar ya. Oh, berarti kalau yang sekarang siapa nih Om? Yang ini sekarang ada orangnya di cast ya. Eh, saya nggak terlalu hafal. Yang saya hafal setelah di cast. Jadi ini benar-benar di casting sesuai dengan ilmu-ilmu apalah yang untuk suara ini. Oh, Eh, oke. ya di casting. Akhirnya dia dapat 3 orang yang mengisi Dono, Kasino, Indro. Saya ingat eh, yang ngisi saya yang saya paling ingat adalah Mo Hmm? Sidik. Oh, Mo Sidik. Sidik. Itu dari casting juga, Terus dari audisi juga Om? kenapa? Dari audisi juga untuk pengisi suara Om Indro? Oh iya, ya di audisi dari Hmm. beribuan orang, nggak cuma satu gitu. Mm-mm. Eh, Wiwit dan satu lagi saya lupa namanya kan. Jadi ada memang di apa ya eh, di audisi untuk bisa mendapatkan suara yang benar-benar mirip gitu. Kalau Anda Mm-mm. dengerin itu benar-benar mirip kok sama Iya. itu cengkoknya, bukan hanya ini suaranya ya. Mm-mm. Yang mirip, tapi bagaimana dia melafalkan apa, misalnya Mas Dono, Mm-mm. gila Lundro misalnya gitu Mm-mm. ya. Itu bagaimana saya merasa, gila lo, atau kebetulan saya pakai bahasa Banyumas sih. Jadi, jangan begitu lo gitu Bang. Saya bisa Banyumasnya tetap kental ya Om ya? iya, 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 Heeh. Banyumas. Oh, oke. Aku baru tahu berarti ternyata audisi. Aku pikir pakai karakter yang lama suaranya. Berarti enggak ya, itu untuk di film yang Nah, sebelumnya ya, ya? ya itu layar lebar ya, karena memang Mm-mm. dikaitkan dengan Warkop DKI Reborn. Mm-mm. Oke. Nah, kalau untuk karakter Om Indro sendiri ini sebagai siapa nanti di Cartoon The Series ini Om? Kenapa? Untuk karakter Om Indro sendiri nanti sebagai siapa? Ya sebagai Indro, saya nggak ikut sama sekali. Oh, pengisi Saya suara pun Indro juga yang enggak ya? sekarang ini nggak ikut siapa-siapa, nggak ikut itu sama sekali. Oh, oke. Saya hanya Kan kalau sebagai yang eksekutif. Saya hanya mm, mm, sebagai mm. eksekutif di sini. Iya, Berarti kayak gitu. mantau mantau juga ya Om ya? Terus, terus, terus. Hmm. Oh, oke, aku paham. Aku pikir Om Indro ikut terjun terus ada kan kalau yang film-film sebelum Om Indro ikutan kan? Ya, Hmm. kalau ini Oke. kita kepengen benar-benar, saya nggak kepengen ngedistract anak-anak. Pokoknya anak-anak tahunya di situ ada tokoh Dono, Indro, dan Kasino gitu. Uh, Oke. dan kita udah sepakat kita pilih tokoh Dono, Kasino, Indro itu untuk apa? Untuk yang umur saat itu gitu, 40 tahun yang lalu kayak gitu. Hmm. Satu. Kedua, eh, saya ditawarin berapa kali gitu. Sindro isi nih suara penjahat kayak apa kayak gitu Iya, gitu. iya, heeh. Ya. Tapi kan pandemi, saya jujur saya agak dilindungi banget sama anak-anakku, nggak boleh kemana-mana. Karena saya kan udah umur 60 lebih ya, agak Mm-mm. lebih rentan terhadap itu. Jadi ya nggak mungkin saya ngisi juga, padahal Mm-mm. ditawarin. Mau nggak Iya. ngisi? Ya, terus seru gitu. Ya Allah.
ntar dulu deh. Karena kan Padahal pengen pros- banget ya Om ya. iya, karena prosesnya kan suara dulu. Mm-mm. Jadi kita bikin kayak semacam sandiwara gitu. Kita udah senario, ada sandiwaranya, direkam. Nah, dari suara ini baru dibikin animasinya. Oh, berarti bukan animasinya jadi dulu baru ngedubbing atau ngedabar bukan ya? Bukan, bukan. Iya. Oh, oke. Om itu kapan sih audisinya? Kok aku nggak tahu? Kalau tahu aku ikutan kali ya. Waduh, lama di awal pandemi. Di awal Oh, udah pandemi. lama ya. Mm-mm. Ya, udah lama, lama sekali. Di awal pandemi, bahkan sempat sebelum pandemi juga udah mulai itu. Oh, oke oke. Tapi berarti kalau dari pemilihan tadi suaranya itu untuk karakter yang utama Dono Kasino Indronya, Om Indro dengar langsung dan milih langsung juga ya? Saya enggak, karena memang saya selalu yang dulu juga casting untuk acting, Mm-mm. untuk Abimana, Vino, Tora, Tora Yando, Adipati, Adipati. Reddy, itu saya nggak ikut karena saya serahkan pada ahlinya yang Oh, ahli. oke. Gitu. Jadi ini saya merasa bahkan untuk komedi saya kan juga Mm-mm. selalu bilang saya nggak menjadi apa ya konsultan di situ. Yang saya pengen komedian lain yang bisa menjadi konsultan karena Mm. saya takut nggak saya takut subjektif nggak objektif. Tapi Mm-mm. kalau Mm-mm. untuk karakter, kalau untuk Yap. karakter saya harus saya itu yang ini karena hanya saya yang mengalami itu. Mm-mm. Oke. Nah, tadi berlanjut sama karakter, Om, katanya juga ada karakter-karakter ikonik yang bakalan dimunculin di series ini ya? Ya, eh, misalnya saya kasih bocoran sedikit ya, walaupun Dikit dia ya. nggak tampil terus. Mm-mm. Warkop ini kan dulu berempat waktu zaman pertama ada Nano. Oh, oke. Ya, tiba-tiba Nano akan hadir di situ sebentar, gitu. Berarti sekalian kalau mungkin orang tua yang nonton sama anaknya bisa nostalgia juga kali ya, Om ya? Iya, pasti kalau orang tuanya pasti, oh ya, Mm-mm. ini yang Nano dulu kayak gitu. Mm-mm. Kita kepengen Oke. ya sedikit-sedikit menyinggung mengenai sejarah lah, sejarah Warkop. Dulu sebelum Warkop DKI ya ada Warkop yang mempergunakan 4 orang, bahkan 5 orang tadinya kalau di radio ya dulu. Mm-mm. Tapi sekarang ini malah tinggal last moment. Mm. Tapi tetap semangat ya, Om ya, Amin, insya Allah untuk terus. Warkop DKI. Karena semangat itu salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan ini. Betul sekali. Oke, nah kalau tadi udah karakternya, terus pengisi suara, kalau episode sendiri berapa Om totalnya? Apanya? Episode, Episode yang episodenya? pertama kita garap ini baru 13. 13. 13 Oke. episode. Ya. Nantinya Untuk bakalan yang ada lagi nambah? insya Allah. Untuk yang Oh, pertama, insya Allah. Insya Allah akan terus kita garap. mm-mm. Apalagi kalau memang anunya apa, animonya Antusias bagus. ya? Kenapa Mm-mm. enggak? Karena targetnya bukan hanya soal warkop kartunnya, tapi bagaimana juga mudah-mudahan warkop DKI Reborn, warkop DKI kartun Kartun. ini bisa menjadi lokomotif dari gerbong-gerbong animasi yang lain gitu. Kita Mm-mm. tuh animatornya jago-jago, tapi Ya, semuanya kerja di luar negeri. mm-mm. Ironis kan, kayak gitu. Bahkan ada Betul. satu judul yang dibikin oleh animator Indonesia, Mm-mm. terkenalnya malah di negeri tetangga kayak gitu. Sebelah ya? Mm-mm. Itu kan sebetulnya miris ya buat kami Miris. seniman-seniman di Indonesia ini miris banget gitu. Mm-mm. Kita malah dijejelin sama kartun yang dari luar ya Om ya, padahal yang punya Iya, sendiri pun bagus. anak-anak itu tahu film kartun, tahu Om. Apa film kartun? Oh, Frozen. Mm. Tahu apa film kartun yang seri? Oh, Shinchan, ya kan? Mm-mm. Apa semua disebut lah semua. Tidak ada satupun bangsa kita gitu. Betul. Sayang banget gitu. Nah, itu yang orang tua mah pernah protes. Iya, Karena ada pernah orang tua iya. protes terhadap itu kayak gitu. Nggak Nah, ada Om. iya, senang-senang aja. Tapi nanti Mm-mm. kalau tiba-tiba gara-gara ngelihat kartun, gila-gila melihat film, anaknya smackdown orang patah kakinya, wah marah. Marah filmnya yang diberedel kan. Betul, Mama akhirnya gitu kan. di-cut itu film ya. Iya, bodoh kalau menurut saya.
Mm-mm. Nah, ini udah ada wadahnya, jadi eh, bisa menarik anak-anak dan orang tua juga untuk nonton ini ya, Om ya. Ya, walaupun sih terus terang saya nggak mengharapkan orang tuanya sadar juga. Jadi Mm-mm. artinya gini, kalau orang tuanya ngelepasin, alhamdulillah aman lah. Nggak ada Mm-mm. hal-hal yang bisa diprotes gitu. Mm-mm. Bahkan kekerasan atau ngomong yang nggak ada, nggak ada. Semuanya kita buat apa ya, aman dan nyaman untuk anak-anak. Oke, kalau boleh bocorin lagi judulnya seperti apa sih Om? Satu aja mungkin judul dari Kenapa? judul judul dari per episodenya satu aja bocoran. Boleh nggak sih kasih Ah, tahu? aduh, saya lupa lagi judul. Saya pokoknya senang semua ngelihat hasilnya, saya senang banget. Mm-mm. Saya review bagus banget kayak gitu. Cuman saya jadi lupa judul. Yang jelas gini, ini ceritanya beda-beda. Hanya Mm-mm. satu cerita yang kebetulan bersambung. Oke. Selebihnya Nah, selain itu nggak ada hubungannya sama episode yang nggak lainnya ada, ya. beda-beda semua. Beda-beda semua. Nah, itu yang menarik. Ada yang bilang Warkop DK itu mencerdaskan bangsa. Yap. Insya Allah, insya Allah. Oke. Nah, selama proses pembuatan ini, Om, ada kesulitan nggak sih? Apapun itu kayak misalkan tadi pengisi suaranya yang baru di audisi, terus atau jalan ceritanya yang bikin jokes-jokesnya susah, ada nggak Om cerita di balik itu? Sebetulnya kesulitan yang paling mendasar sih sebetulnya menentukan ya. Mm-mm. Menentukan akan seperti apa format kartun ini kayaknya. Itu sebetulnya. Walaupun Mm-mm. ada ilmunya, mereka juga benar-benar mengkaji itu kayak gitu ya. Bagaimana gambar Dono dibuat seperti itu, gambar saya dibuat seperti itu, gambar Mm-mm. Kasim seperti itu udah melalui kajian-kajian. Dan buktinya anak-anak juga langsung ngerti gitu. Waktu kita tes kayak gitu, ini jangan disebut dulu, coba ini ini jadi siapa, jadi siapa, mereka tahu. Ini Dono, ini Indro, ini Kasino, mereka tahu kayak gitu. Mm-mm. Jadi ya itulah kehebatan ilmu ya. Sekarang makanya saya juga nggak mau gegabah seolah-olah, oh saya tahu segalanya, enggak. Nah, kita serahkan pada ahlinya. Sehingga didapat itu yang mungkin yang paling sulit ya, sama Oke. penentuan cerita. Karena Mm-mm. seperti tadi saya bilang bahwa ini kan eh, arahnya, tujuannya kan buat anak-anak gitu. Jadi kita benar-benar berpihak pada cerita-cerita yang anak-anak pikir gitu, bukan Mm-mm. bukan orang dewasa pikir kayak gitu. Seperti itu. Sama satu lagi kesulitannya kita kena pandemi itu. Iya. Waduh, itu susah banget ya mengumpulkan animator yang sekian banyak itu, bagaimana diarahkannya. Mm-mm. Itu udah arahannya sutradaranya tuh Daryl. Dia memang memang menurut saya perfect di situ. Dan untuk Daryl sendiri juga kebetulan pengakuannya adalah ini cita-cita dia. Ketika waktu kecil dia senang warkop, dan ketika udah jadi animator ada satu cita-cita dia atau ambisi dia untuk suatu saat warkop itu harus ada animasinya. Nah, makanya kita serahkan pada Daryl yang memang ngerti warkop dan ngerti animasi. Alhamdulillah ini ya tersampaikan ya, terwujud Iya, ya Om. terwujud, terwujud, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Tadi aku sampai mana ya? Oh ya, tadi udah 13 episode dari judulnya udah beberapa dibocorin mungkin jalan ceritanya sedikit. Nah, kalau dari sinopsis series pertamanya sendiri, Om, boleh ceritain sedikit nggak? Mungkin Sobat Grid ada yang belum tahu yang pertamanya, terus nanti mau nonton yang ini. Ya, jadi pertamanya yang akan kita rilis adalah bagaimana Chips itu menumpas penjahat. Oke. Menumpas penjahat di satu pihak, tapi di lain pihak ada tekanan juga. Kan selalu Chips tuh gitu, punya komandan. Mm-mm. Karena Mm-mm. namanya sosial, karena namanya swasta gitu. Komandannya suka yang enggak gitu. Nah, di sini juga komandannya punya ambisi tertentu yang pokoknya selain menumpas kejahatan, Chips ini juga harus jagain piaraan komandannya. Nah, ini yang Piaraan. iya. Punya Karena piaraan. iya, ada komandan punya piaraan, nanti dilihat. Nah, Hmm. itu seru tuh. Di satu pihak mau ngurusin penjahat, di lain pihak dia harus jaga benar-benar piaraannya komandan, tapi juga nggak boleh disakiti, nggak boleh di apa ya, ya nggak boleh, benar-benar harus disayang. Sementara Mm-mm. gimana mungkin gitu kan, ya dia juga mau berpenjahat, sementara Iya. ini disuruh ngurusin Nah, ini sama, yang bikin ya kepo juga ya Om ya konflik-konfliknya gimana hal seperti ceritanya. itu. Iya, Mm-mm. Oke, nah tapi di balik
Warkop DKI Kartun Series ini ada Ya, orang tua, oke, perempuan, anak-anak. Orang tua, perempuan, anak-anak. anak-anak itu. Hmm, tiga hal itu Suatu ya. saat saya pernah lihat ini, itu nangis itu saya ngelihat gambar seorang. Gimana Om? Sorry, sinyalnya kayaknya keputus. Sebentar ya. Di sini soalnya juga hujan sih, jadinya mungkin sinyalnya sama-sama jelek. Setelah Gimana? ibu besar, dia copot sendal, dia tiduran di perut ibunya seolah-olah di gambar itu. Dan dia Hmm. terlelap. Saya nangis terus terang lihat. Iya Om. Oh, kayaknya udah Betapa, berkaca-kaca. betapa dia Mm-mm. merindukan kasih sayang ibu ya. Mm-mm. Dan itu terlampiaskan hanya dengan gambar, bayang. Mm-mm. Itu gila, gila. Anak itu pasti pinter banget, anak itu pasti cerdas banget. Wah, anak baru 3 tahunan. Masih kecil ya Om, 3 tahun. Iya, saya lihat di YouTube. Mm-mm. Oke. Tadi sempat keputus Om, tapi aman ya sekarang ya? Aman-aman. Aman ya, oke. Tadi agak nge-lag di aku. Lanjut, hal yang paling saya sesali selama hidup adalah Hal yang paling saya sesali selama hidup. sesali, saya sesali, saya Ada, sesali ya. sesali. Ada atau nggak ada? Kalau ada apa? Banyak lah. Banyak. Dosa, Pak. Yang sudah pasti dosa ya. Iya. Merokok itu termasuk yang saya sesali seumur hidup saya. Merokok itu. Saya menjadi Merokok. perokok berat saat itu. Mm-mm. Itu paling saya sesali. Kenapa saya harus bisa merokok? Saya nggak ada turunan merokok keluarga saya. Jadi saya merokok. Hmm. Bapak saya nggak Tapi sekarang merokok. udah enggak kan? Hmm. Nggak. Itu ya yang paling disesali ya selama hidup. Ya. Semua dosa pasti ya, semua kesalahan saya pasti sesali lah. Mm-mm. Banyak kalau mau diurus satu-satu. Saya bukan malaikat, saya bukan orang suci, saya bukan orang bersih kayak gitu. Mm. Ya, selama saya hidup kayak gitu ya adalah banyak sekali dosa saya lah. Semuanya juga ya Om ya sepertinya. Oke, lanjut. Ini masuk ke momen Lebaran sedikit Om. Mungkin di momen Lebaran ini ada seseorang yang paling dirindukan gak sih oleh Om Indro? Saya kepengen banget Lebaran Mm-mm. anak saya udah menikah sama cucu saya ada di dekat saya. Kemarin kan nggak sempat kan, pandemi yang lalu Mm-mm. nggak. Ya ini juga masih belum belum pandeminya juga masih lebih gawat sih sebetulnya. Tapi kan tadi Iya. kalau ditanya yang pengen diharapkan, ya rindu sekali ngumpul semua sekeluarga. Mm-mm. Pengen banget bercengkrama lagi, nggak hanya virtual ya Om ya? Iya, Mm-mm. Berarti nanti Lebaran sendiri atau nanti anak-anak dan cucu tetap datang Om? Atau gimana? nah, makanya belum tahu masih lihat keadaan kan. Yang jelas, Hmm. yang jelas saya di sini kan sama anak yang paling tua sama anak paling kecil. Anak Hmm. saya yang kedua yang udah berkeluarga sama suaminya, sama anak-anak sama Cucu. cucu-cucu Mm-mm. gitu. Oke, kalau aku boleh tahu, eh, ada nggak sih Om mungkin flashback momen takbiran yang paling berkesan Om Indro, entah dari zaman dulu atau mungkin beberapa tahun yang lalu, ada nggak Om? Paling berkesan dalam hal apa ya? Pokoknya menurut saya takbiran paling berkesan ya pasti pas anak-anak ya. Karena di Mm-mm. RT saya RT Prambors, dulu namanya Mm-mm. RT-nya Prambors. Itu T. ada kita, Prambors. anak-anaknya punya TPAA, Taman Mm-mm. Pengajian Anak-anak kayak gitu. Itu ada aja pas takbiran itu kita kita takbir, ya walaupun cuma RT aja keliling pakai beduk gitu, Mm-mm. eh, pakai drum dulu kita pakai drum Pakai kayak drum. gitu. Pakai drum, drum itu drum band Iya. punya.
Mantap. Itu menyenangkan banget dulu malam takbiran, main petasan kayak gitu Ya kan dulu, petasan bener. main kembang api kayak gitu. Masih Kalau bisa setelah keliling tua, juga ya. apa ya, mungkin takbiran itu momen-momen kerinduan pada orang tua, kerinduan pada anak-anak, pada istri. Mm-mm. Itu sih kalau yang terakhir, mungkin momen-momen itu sih yang ini ya. Tapi kalau momen kegembiraan ya itulah pada anak-anak, zaman anak-anak itu aduh Iya, senangnya minta ampun. iya seru banget ya. Seru banget ya Om ya. Kalau kalau boleh suruh milih mau hidup dari kapan lagi sih, kita milih pasti pas dari zaman itu, dari anak-anak tuh. Iya, yang bebas, lepas, Iya. ceria ya Om ya. Orang Tanpa, kadang-kadang kita jalan rame-rame sampai rumah ditanyain sandal kamu mana? Kita iya lupa. hilang. Di mana ya tadi? Saking asiknya ya. Iya, bayangin. Mm-mm. Mm-mm. Oke, mungkin terakhir di lebih dekat dengan Om Indro, masih dengan momen Lebaran, arti Lebaran sendiri bagi atau menurut Om Indro seperti apa sih? Arti lebaran buat saya adalah tingkat kelulusan sih. Mm. Jadi gini, jadi kalau sekolah itu ada pelajaran-pelajaran tertentu yang sampai akhirnya diuji saat tertentu diuji. Jadi kalau menurut saya ya ini bahwa Ramadan ini kenapa dibilang Ramadan itu selalu dinanti, Ramadan itu kita selalu berdoa semoga dipertemukan lagi Ramadan, karena disinilah tingkat ujian kita gitu. Jauh mana sih sebetulnya tingkat keimanan, tingkat segalanya lah di Lebaran. Nggak gampang melewati Ramadan untuk menjadi sampai Lebaran. Kadang-kadang kita pokoknya tahu senangnya aja makan ketupat senang-senang udah. Ya, Tapi mm. gini, dengan tidak suudzon kepada Allah, dengan tetap husnudon pada Allah, bahwa kita pasti punya prestasi yang mungkin tidak sekedar lulus gitu. Mungkin juga kayak gitu. Nggak usah bicara masalah, nggak usah bicara masalah anu lah, nggak usah bicara malah Lailatul Qadar lah misalnya ya. Tapi Ya, puasa secara keseluruhan. mm-mm. Belum tentu loh 50% kita keterima loh di Iya dunia ini. benar. Belum tentu 50%. Dan amat sangat belum pasti bahwa kita masuk 50% yang keterima gitu kan. Iya, Kayak gitu. walau alam Dengan ya Om ya, tanpa, saya harus katakan dengan tanpa apa ya, dengan tetap husnudon kepada Allah kayak gitu. Tapi berhusnuzon. artinya ini justru rasa yang harus kita ikuti supaya kita punya target untuk bisa lebih baik lagi, lebih Lebih baik baik lagi. lagi. Iya. Mm-mm. Oke, terima kasih Om Indro atas jawabannya. Tapi kita belum selesai. Ada beberapa pertanyaan dari netizen yang udah ikut komentar di sini. Tadi katanya fans fanatiknya Warkop DKI ini katanya. Waduh. Oke, ini dari siapa ini ya? Ada yang nanya di Instagram, Om, kenapa harus lucu saat komedi dan kenapa harus ketawa? Wah, serius Apa? nanya dia. Kenapa Kenapa? harus lucu? Kenapa harus lucu saat komedi dan kenapa harus ketawa? Gimana? Mbak, kira-kira kamu ngerti nggak arti lucu, arti ketawa, arti sedih, arti enggak? Hmm, Itu iya yang ya Om ya, pengen saya jawab. Jadi gitu, bener. kenapa harus lucu? Karena komedi itu lucu. Karena lucu itu komedi. Kenapa harus ketawa? Karena yang membuat semua syaraf yang ada di tubuhmu bereaksi ketawa adalah sebuah hal yang lucu. Mm-mm. Oleh karena itu, kamu kemudian menjadi otomatis menjadi ketawa. Dan kenapa itu semua terjadi? Itulah kuasa Tuhan. Betul. Ini nanya dari Ed Dizon. Apakah dia jarang tertawa mungkin Om? Harus Enggak, nonton enggak, kartun Warkop DKI. justru dia justru dia kepengen tahu secara definitif kenapa seperti itu. Oke, udah dikasih tahu sama Windro ya. Ya, Oke, oh ada yang nanya dari @vian_. Apakah Comic 8 ada lanjutannya, Om? saya belum bisa jawab, ya, tapi gini, Mm-mm. pikiran-pikiran itu ada tetap, tapi kan juga buat film itu nggak
seperti bikin goreng pisang ya. Banyak hal yang kita harus pikirin. Banyak hal yang kita Betul. pikirin. Kita kepingin selalu apa ya, selalu memuaskan semua penonton. Tapi Mm. kadang-kadang ada sesuatu hal yang mungkin nggak bisa kita jalankan sekarang misalnya, atau bahkan nggak bisa jalan sama sekali. Tapi insya Allah kalau pikiran-pikiran itu tetap ada, karena banyak hal yang bisa kita perbuat dari situ, banyak yang masih bisa dipanjang-panjangin lah kira-kira gitu. Ya, iya. Banyak yang masih bisa dilanjut-lanjutin ya Om ya. Iya, iya, benar. Nah, ini masih menyambung nih dari @riswandi 4976. Kapan lagi film Warkop diputar semuanya Om katanya? Kenapa terputus barusan? Kapan kapan lagi film Warkop diputar semuanya? Film Warkop. Mm-mm. Jadi gini, kalau film Warkop yang ditanyakan adalah film Warkop yang dulu, itu semua haknya udah pada produser. Ya Mm-mm. walaupun sebetulnya kami juga masih punya hak ya gitu. Tapi di Indonesia Mm-mm. ini kan begitu, gitu kan. Ya. Orang yang harusnya dipikirin hak asasi manusia, nggak dipikirin. Orang yang harusnya nggak usah mikir itu, orang pada teriak-teriak hak asasi manusia gitu kan. Mm-mm. Masih Mm-mm. masih belum lah di Indonesia. Tapi gini, kira-kira gini, bahwa karena itu masih menghasilkan, jadi ikut tuh akan terus selalu diputar orang produsernya, gitu. Karena Ya. masih menghasilkan ya. Jadi kapan lagi? Mm-mm. Ya terus-terusan. Kayak mohon maaf, nanti mudah-mudahan Lebaran pasti ada film-film Warkop Iya, yang benar. zaman dulu di Pasti televisi ada. itu. Iya. Iya. Dan aku suka Makanya ada nontonin itu jokes, karena seru banget. makanya ada jokes. Nanti Lebaran Mm-mm. kan bahkan waktu sebelum itu juga ditentukan hilalnya, hisapnya ditentukan kan. Udah masuk belum Mm-mm. Lebaran. Sebetulnya nggak usah. Oh, lihat aja di TV kalau udah mulai ada film Warkop, itu udah Lebaran pasti. Iya benar-benar. Aku biasanya nih ya, pulang sholat terus makan dulu kan biasanya makan, ntar siangan dikit, wah nonton Warkop nih rame-rame sama adikku biasanya Ya, nontonnya. Padahal udah sering nonton, tapi kenapa tetap aja ketawa gitu, ngikik gitu Om. Lucu. Dan itu kayak, kadang-kadang oh zaman kecil banget. ada apa secara psikologis ada ini juga ada nostalgia gitu. Jadi karena Hmm. pertama kamu nonton sama keluarga kayak gitu, itu kemudian menjadi tertanam kayak gitu. Nah begitu kamu Hmm. besoknya lagi, itu lagi yang dipikir kebahagiaan yang lalu muncul ada lagi di situ. Itu sih sebetulnya. Eh, tapi kalau Om Indro sendiri nontonin gak sih nanti Warkop di TV gitu ketika Lebaran atau pas ada? Kalau ada Nonton juga kesempatan gak sih? nonton, Oh nonton ya? aku ketawa-ketawa sendiri juga. Iya. Jadi ingat Iya, masa lalu lagi ya Om ya? ingat ya, Flashback lagi. yang aku ingat justru syutingnya gitu. Oh, ini Hmm, waktu syutingnya oh. begini nih. Ini waktu syuting begini nih kayak gitu. Mm, mm, mm. Jadi ingat proses syuting ya. Tadi ada yang bilang, ada yang komen dari Malaysia juga nih Om. Oh, salam Ya, dari Malaysia. Saya dan keluarga suka dengan cerita-cerita Warkop. terima kasih. Aku lumayan dikenal di Malaysia. Hmm. Suatu saat aku waktu bikin Warkop DKI Reborn pertama itu kan ada Hmm? di Malaysia ya. Aku kaget-kaget ketika di sana banyak yang kenalin aku. Pak Ci, Mm-mm. ini pelakon ya. Pelakon itu bintang film gitu. Tahu Ya, pelakon. iya. Ya. Lawak, lawak ya, lawak-lawak. Iya. Hmm. Banyak yang nontonin berarti ya, ya ada yang dari Malaysia juga nih. Iya. Ah, Brunei, absen. Malaysia, Sarawak. Hmm. Oke, udah 1 jam lebih 1 menit nih Om kita ngobrol nggak terasa ya. Udah dapet quotes, terus tadi juga udah cerita pengalaman flashbacknya Om Indro. Terus juga ada project terbarunya, jangan lupa buat ditonton ya Om ya. Iya, Warkop Mm-mm. DKI Cartoon The Series di Disney Plus Hotstar mulai tanggal 10 Mei 2021. Nah, Sebentar lagi. sebentar lagi, 4 hari lagi menjelang Lebaran juga Ya, sambil nonton itu ya. Ada iya, 13 episode ya Om ya. iya. Oke, Om Indro terima kasih banyak atas waktunya, udah mau ngobrol bareng sama Grit. Sehat selalu buat keluarga, anak, cucunya semua. Aku liatin TikToknya lagi ya, main sama cucunya ya. Seru-seru banget. Mungkin nanti di project berikutnya bisa kita ngobrol lagi, ngulik lagi soal karya yang lain dari Om Indro ya. Ya, makasih sebelumnya. Terima kasih juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sama aku juga mohon maaf. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi nggak Om?
dari semuanya, harapan atau Ya, apapun itu? ya harapanku adalah gini, ini terutama masa pandemi ya, mari kita empati. Gitu. Banyak orang kemudian mempolitisir, mau protes, mau apa, nggak boleh pulang kampung misalnya. Bukan karena mau membatasi sama sekali, enggak gitu ya. Eh, mengerikan loh nih, pandemi Mm-mm. ini mengerikan loh. Saya takut banget ya. Saya takut. Jangan sampai kebodohan, mohon maaf, jangan sampai kebodohan kita menjadi terjadi akhirnya hal yang tidak kita inginkan. Yap. Gitu. Makanya saya selalu bilang, mari kita empati terhadap keadaan ini. Iya, benar. Bukan, Aku bukan sekadar peduli, tapi empati justru Mm-mm. pada keadaan ini. Kayak. Itu Mm-mm. aja satu. Terus kedua, jangan lupa tonton film Warkop DKI kartun untuk anak-anak. Orang tuanya nggak usah Mm-mm. dampingin, nggak apa-apa, aman kok. Lepas, Aman lepas kita aja jamin. ya Om ya. Lepasin. Toh Lepasin. film yang enggak juga dilepasin sama mereka. Nah, Iya kan? Nggak iya pernah benar. didampingin. Gitu. Tapi kalau dalam hal ini aman kok, aman. Aman. Ya tadi jaga kesehatan. Aku juga termasuk penyintas COVID loh Om. Jadi kayak, udah jangan sampai kena lagi deh kalau bisa. Itulah Sakit lah. makanya. Iya, benar. Dan sehat selalu juga buat Om Indo. Terima kasih sekali lagi ya Om ya. Ya, kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.